Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 12 April 2023, kita akan mengikuti Studium Generale bersama Health and Wellness Motivational Speaker and Influencer, Dr. Indra K. Muhtadi, dengan topik Kesehatan Fisik dan Kesehatan Mental pada Generasi Muda di Indonesia, Tantangan dan Solusi. Acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Sekretaris Institut Teknologi Bandung yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silakan dengan hormat Profesor Wijaya Martokusumo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi dan salam sehat semuanya. Para hadirin, rekan-rekan mahasiswa atau kolega dosen, dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan kembali ya kuliah Studium Generale KU 4078 secara luring kembali ya, setelah sebelumnya daring, hari ini kita luring. Dan juga buat mereka yang hadir secara online di streaming YouTube ITB Official, semoga rekan-rekan Bapak Ibu juga dalam kondisi yang baik. Pertama-tama izinkan saya Wijaya Martokusumo atas nama Ibu Rektor, Profesor Reini Wirahadikusuma, mengucapkan selamat datang kepada narasumber kita, Pak Dr. Indra Muhtadi. Pak Dokter, selamat datang di Aula Barat di kampus ITB. Jadi rekan-rekan mahasiswa sekalian, hari ini kita sungguh beruntung ya, karena Pak Dokter ini bukan sekedar dokter ya. Beliau itu adalah motivational speaker dan influencer ya. Cuma dokter ya. Jadi dia akan berbagi pada kita hari ini ya. Jadi ini saya kira sesuatu yang luar biasa ya. Jadi beliau ini akan bicara tentang kesehatan fisik dan mental ya. Pak Dokter, tema ini itu sebetulnya sangat relevan di ITB ya. Apalagi kita semua tahu ya, pandemi COVID selama 3 tahun ini kan seolah-olah meniadakan interaksi sosial ya. Jadi interaksinya hanya lewat layar sempit ya, 13 inci, 14 inci, 16 inci ya. Nah sekarang kita sudah alhamdulillah memasuki
Masih transisi ya Pak Dokter ya, masih transisi, belum dinyatakan endemi, tapi tadi Pak Dokter sempat justru kita harus berinteraksi, harus bertemu secara fisik biar kekebalan itu menjadi herd immunity-nya bagus ya. Jadi mungkin kita pernah dengar juga yang namanya mens sana in corpore sano ya. Jadi kalau kita sehat, insya Allah jiwa kita juga kuat. Nah, rekan-rekan mahasiswa, kalian punya kesempatan untuk berinteraksi dan bertanya jawab, termasuk juga Pak Dokter bisa sharing pengalaman ya. Saya kira dengan pengalaman malang melintang di jagat semesta ini mungkin Pak, kami bisa mendapatkan masukan ya. Juga ini disaksikan para dosen juga ini, jadi mungkin bisa juga berbagi tips dan saran-saran barangkali ya. Baik, rekan-rekan mahasiswa, jadi sebagaimana kita ketahui, kita akan segera mulai, mungkin sampai jam 10 ya Bu Lina nanti ya. Kemudian setelah itu kita berharap ada diskusi dari rekan-rekan mahasiswa yang hadir di sini. Dan saya ingin memperkenalkan moderator kita ini Ibu Nina ya, Ibu Armina Padmasawitri ya. Beliau ini dari Sekolah Farmasi, kelompok keahlian farmakologi ya. Farmasi klinik ya, jadi cocok nih apoteker, dokter gitu ya. Kalau saya dari arsitektur ya cocok-cocok juga lah ya. Oke, baik, terima kasih juga kepada panitia, para dosen ya, baik itu dosen pengampu, kemudian Ditmawa, rekan-rekan Ditmawa yang hadir, kemudian juga dari Humas, Ibu Naomi dan tim, serta pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Banyak terima kasih atas kontribusinya sehingga acara ini bisa dilaksanakan dengan baik ya. Dengan mengucapkan basmalah, saya sampaikan bahwa kegiatan ini kita mulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki acara utama pada hari ini, yaitu Studium Generale yang akan dipandu oleh moderator Apoteker Cokorde Istri Armina Padmasawitri SSI MSI PhD. Beliau adalah dosen di Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung yang tergabung ke dalam kelompok keahlian farmakologi farmasi klinik. Kepada Apoteker Cokorde Istri Armina Padmasawitri SSI MSI PhD, kami silakan. Baik, ya pimpinan ITB, narasumber, dosen-dosen pengampu, dan terutama adik-adik mahasiswa sekalian. Apa kabar? Masih semangat? Semangat tapi kursi depannya tidak diisi. Ya, saya juga ingin menyapa rekan-rekan mahasiswa yang bergabung secara daring ya, yang dari Cirebon dan dari Jatinangor. Sungguh ini adalah pagi yang sangat berbahagia karena kita bisa mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan paparan dan berdiskusi dengan narasumber yang mumpuni terkait topik yang sangat penting, yaitu mengenai kesehatan fisik dan juga kesehatan mental generasi muda di Indonesia. Ini biasanya kalau kita usianya masih muda, tubuhnya masih fit, kadang-kadang kesehatan ini suka kita nomor kesekiankan gitu ya, kita abaikan. Anggap masih muda nih gitu ya, masih sehat gitu. Tapi sebetulnya kesehatan ini tentu saja kita sepakati ya adalah suatu penunjang utama dari kesuksesan belajar, kesuksesan pencapaian cita-cita gitu ya. Jadi sungguh merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi kita untuk dapat berdiskusi dengan narasumber kita pada hari ini, yaitu Dr. Indra K. Muhtadi. Nah, sebelumnya saya ingin membacakan CV beliau. Beliau ini menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Unpad. Angkatannya saya bocorin ya dok ya, angkatan 94, nggak apa-apa ya. Nah, beliau ini saat ini adalah health dan wellness influencer dan juga motivational speaker dan juga training spesialis untuk berbagai topik, ada medical, psychological, soft skill, leadership, dan management training. Beliau juga adalah konsultan pengembangan bisnis dan produk untuk beberapa perusahaan produsen alat kesehatan. Beliau juga broadcaster dan anchor di K-Light Radio di Bandung dengan topik kesehatan tentu saja. Kemudian beliau juga seorang penulis yang sudah menghasilkan 4 buah karya. Beliau juga tetap berpraktek sebagai dokter umum dan juga praktisi Master NLP bersertifikat. Luar biasa sekali ya, berikan tepuk tangan untuk narasumber kita. Luar biasa sekali pencapaian dan karya beliau. Nah untuk itu
Kita langsung saja simak paparan beliau dan jangan lupa nanti di sesi tanya jawab saya harapkan rekan-rekan mahasiswa bisa menanyakan, menggali lagi informasi yang mungkin bisa menginspirasi kita semua. Kepada Dr. Indra Muhtadi, saya persilahkan untuk mengambil tempat dan waktu. Selamat pagi. Baru 10 orang. Selamat pagi. 50 orang. Ini ada berapa orang di ruangan ini? Selamat pagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada apa dengan bangku di depan? Ada COVID-nya kan? Siapa yang pernah ikut acara studium general yang bangku depannya penuh? Kita buat ini kali pertama yuk. Ayo, berani gak? Alasannya kenapa sih gak mau duduk? Oh, takut sama dosen. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk berubah. Siap untuk berubah? Siap untuk berubah? Enggak, saya nggak dengar. Siap untuk berubah? Siap untuk berubah? Masih belum keluar suaranya ya? Saya minta teman-teman untuk berubah supaya kita bisa keluar dari pintu itu, kembali ke habitatnya masing-masing untuk bisa lebih baik, terutama di topik kita ini, yaitu kesehatan fisik dan kesehatan mental. Ya, saya nggak minta teman-teman berubah banyak, cuman pindah dari tempat duduknya yang sekarang, bebas. Tapi bangku depan harus diisi. Kalau takut sama bapak dan ibu dosen, oke, paling depan gak usah diisi. Nomor 2 nih. Siap gak? Siap ya? Oke? Siap berubah? Siap. Siap berubah? Siap. Jadi bawa laptopnya, bawa tasnya. Yang gak pindah berarti gak siap berubah. Jadi harus pindah dari tempat duduknya yang sekarang. Terserah mau pindah kemana. Tapi bangku nomor 2 harus keisi. Siap? Oke. Kita berubah sekarang. Pindah. Ayo pindah. Lihat luar ya Pak ya. Apa ya tadi bagus ya. Luar biasa bisa pindah. Oh, masih ada klipnya. Terus lah kok. Yang tengahnya juga maju deh. Saya panggil. Paling belakang pindah nih. Ayo silakan. Sambil nih panitia mencari masalah. Tadi udah bagus audionya, sekarang nggak keluar. Ayo dong. Ternyata benar tadi saya diskusi sama Prof. Wijaya. Anak-anak ITB itu sekarang malas bergerak. Sekarang pertanyaan saya. Siapa yang merasa tadi pindahnya paling jauh? Di sesi saya harus pakai Roxona ya. Kalau nggak pakai Roxona nggak bisa angkat tangan. Siapa yang merasa pindah jauh? Oke, saya ulang pertanyaan saya. Siapa yang pindahnya cuma ke sebelah bangkunya? Ngacung, ayo. Oh, ada 100 orang di ruangan ini, saya seperti ngomong sama tembok ya. Ayo siapa yang pindahnya cuma ke sebelah? Berarti banyak yang nggak pindah. Siapa yang nggak pindah? Ngaku. Nah, yang ngacung terakhir ini adalah yang bikin ITB nggak akan maju. Oh iya. Dikasih kesempatan untuk berubah menjadi baik, tapi nggak mau. Nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan setelah ini teman-teman jadi mau berubah. Ada yang berpuasa hari ini tapi tidak sahur? Kenapa? Ketiduran. Oh iya, tapi puasa deh sekarang. Puasa. Kuat ikut kuliah saya.
Kuat. Kalau gitu coba tepuk tangan deh. Tepuk tangan yang kuat. Yang kuat, yang kuat gak kedengeran. Tepuk tangan. Oke. Tepuk tangan ITB. Wah, ini ya tepuk tangan ITB ya. Tepuk tangan ITB itu sambil tepuk tangan yang nggak pakai masker ya. Senyum kan ya dari mata. Tersenyum sambil lihat kanan. Siap? Tepuk tangan ITB. Senyum kiri, senyum kanan. Nah, jadi kalau sekarang ada yang bilang tepuk tangan ITB. Senyum kiri, senyum kanan. Oke. Dan saya pengen karena pada lemes semua ya. Ada yang kita. Kalau saya ITB jawabannya yang keras dong. Oh yes gitu. Gak apa-apa ya, gak ada meja ya. ITB. Yang keras ITB. Nah, kalau saya mahasiswa jawabannya jempol. Jempol. Kita harus nurutin dosen. Dosen bilang jempol. Mahasiswa hebat. Nah kalau saya bilang sehat itu dijawab dengan tangannya gitu. Harus kena teman. Sehat itu luar biasa. ITB. Gini ya, ITB. Mahasiswa sehat itu. Teman-teman ada yang menyaksikan di YouTube dan juga di Zoom juga ikut teriak ya di tempatnya masing-masing ya. Bisa kelihatan loh sama Tuhan ya. Sekali lagi, ITB, mahasiswa, sehat itu biasa. Yang ingin materinya bisa di-download ya. Ada TV di sana, silakan. Bisa di-download. Masa nggak punya QR code scanner di handphonenya? Semua yang ada tulisannya ada di handphone, kecuali gambar dan film. Pasti nggak ada. Jadi biar nulisnya nggak terlalu sering ya, biar bisa menyaksikan. Yang nggak bisa ganti handphone. Berarti handphonenya kurang pintar. Udah semua? Betul ya? Masih ada yang angkat handphonenya soalnya. Udah? Oke. Kita mulai. Ini fakta pada mahasiswa di kota besar di Indonesia. Karena topik kita itu adalah kesehatan fisik dan mental, faktanya berhubungan sama itu. Saya nyari, sudah ada belum yang melakukan penelitian di ITB? Saya nggak nemu. Jadi ini di kota lain, tapi sepertinya akan sama. Nomor 1, kebiasaan makan junk food 1 kali seminggu, setidaknya 1 kali seminggu hampir 60%. Ya Pak ya? Ya. Ya Pak ya? Oh berarti sama. ITB juga. Nomor 2, yang ini nggak ada di slide. Yang ini nggak ada di slide. Slide pertamanya saya nggak masuk. Obesitas 45,2%. Biasanya nggak ngaku ya. Kita lewat aja deh. Nomor 3, nggak melakukan olahraga 41%. Benar? Kok benerin lagi Bu ya? Berarti sama di ITB. Kemudian rata waktu tidur kurang 6 jam. Luar biasa. Berarti nyambung nih bahasan kita. Dan yang terakhir, screen time-nya setidaknya 7 jam terakhir. Berarti sama ya. Kalau ada yang melakukan penelitian di ITB, pasti juga angkanya nggak jauh berbeda. Jadi ini masalah. Mahasiswa. Tuh kan salah kan? Yang yes tadi apa? ITB. Mahasiswa. Tangan. Hebat. Oke. By the way terima kasih yang udah mau pindah ya. Berarti kalian itu Anda luar biasa. Nah sekarang ini tantangannya. Yang menjadi gangguan, nah ini mulai ada di slide ya. Yang menjadi gangguannya itu yang pertama adalah ini. Waktu makan adik-adik semua dan pemilihan makannya itu nggak sehat. Kita bahas nanti ya. Nomor 2-nya, boro-boro olahraga, aktivitas fisik aja males. Apa bedanya aktivitas fisik sama olahraga? Apa bedanya?
Oh, pada nggak tahu ya? Nah, yang membuatnya berbeda adalah detak jantung kita. Jadi detak jantung kita itu ada detak jantung istirahat, kemudian detak jantung aktivitas fisik, detak jantung olahraga, sama detak jantung mengundang malaikat Israel. Jadi kita harus beraktivitas fisik, tapi kalau tidak melampaui detak jantung olahraga, itu belum dikatakan olahraga. Contoh jalan dari Ganesha ke sini, jalan Ganesha. Itu pasti bukan, tapi aktivitas fisik biasa. Tapi ketika sudah mencapai detak olahraga, baru dikatakan olahraga. Nggak boleh nyampe ke detak jantung maksimal. Kalau nyampe ke detak jantung maksimal, biasanya besok pagi subuh-subuh kedengeran habis sholat subuh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini terjadi banyak di lapang olahraga biasanya. Jadi yang membedakan detak jantung, silahkan baca ya. Saya nggak bahas itu sekarang. Jangankan olahraga, aktivitas fisik aja males. Nah, ini masalahnya. Nah, berikutnya adalah tadi kurang tidur. Bahkan yang cukup tidur pun kualitas tidurnya jelek. Kemudian sutris. Kalau seumur kalian stresnya apa? Cewek ya. Terima kasih kejujurannya. Pasangan ya, pertemanan, keluarga, akademik. Ya. Berarti ke kampus sama dosen gitu ya. Dan yang terakhir keuangan juga. Betul? Betul. Makanya cari beasiswa deh. Cari beasiswa uang sakunya. Ya. Nah, yang terakhir ini, hatinya tidak atau jarang merasa bahagia. Siapa di sini yang merasa bahagia? Yang nggak nunjuk, nggak pakai Rexona, atau memang nggak bahagia? Tuh, sedikit ya. Ternyata yang merasa bahagia nanti kita bahas ya. Nah, jadi ada yang namanya gaya hidup sehat, berarti di luar yang daftar tadi. Nah, gaya hidup sehat ini harus adik-adik jalani karena sebenarnya ini kebiasaan sejak kecil. Akhirnya menjadi suatu karakter dan looping gaya hidup kita terus-menerus. Ada pepatah yang mengatakan kecil teranja-anja, dewasa terbawa-bawa, tua terubah tidak. Oh, pada nggak tahu ya peribahasanya. Nggak apa-apa ya, nggak ada ujiannya. Jadi yang menjadi gaya hidup adik-adik sekarang itu oleh-oleh yang dulu di rumah. Jangan disalahkan orang tua, jangan disalahkan di rumah. Yuk kita perbaiki sekarang. Jadi kita harus berubah. Tadi terima kasih yang udah maju ke depan ya. Tapi berubah itu harus fun, harus menyenangkan. Nah, jadi harus menyenangkan perubahan itu. Kalau perubahan tidak menyenangkan, biasanya akan menjadi hambatan dan malah menjadi sulit ya. Oke, ini saya senang sekali slide ini dan selalu saya bawa. Kita baca sama-sama, ikuti kata-kata saya. Ya. Hanya yang keras, kalau nggak keras nggak masuk ke long term memorinya. Hanya orang gila yang mengharapkan hasil berbeda dengan cara yang sama. Sekarang adik-adik baca yang warna merahnya aja. Saya baca yang kuning, belum. Sabar. Hanya yang mengharapkan hasil berbeda dengan cara yang sama. Sekarang sambil baca yang warna merah, lihat teman di sampingnya. Bapak Ibu dosen juga. Pasang sepasang ya, kalau yang sendiri terpaksa. Cari pasangannya ya. Hanya yang sekarang sambil baca warna merah, sambil lihat teman di sampingnya, kemudian tunjuk batang hidungnya. Siap? Termasuk Bapak Ibu dosen ya. Untuk di ruangan ini, stay. Apa yang terjadi di ruangan ini, stay di ruangan ini. Hanya orang gila yang mengharapkan hasil berbeda sama. Pak, tahun ini pengen lulus. Cara belajarnya sama, kata Einstein. Orang gila. Dok, saya mau lebih sehat. Tapi cara hidupnya sama, kata Einstein. Orang gila. Jadi kalau adik-adik mau hidupnya berubah, lebih baik dari sekarang, caranya harus berubah. Yang pernah nyatain berkali-kali ditolak, caranya yang salah.
Coba dirubah caranya, saya yakin akan diterima ya. Sekali-sekali pas nyatain bawa mobil gitu. Pasti diterima. Hanya mengharapkan hasil berbeda dengan cara yang sama. Jadi peran kampus kita untuk membawa adik-adik bisa berubah menjadi mengatasi masalah yang tadi. Saya yakin di ITB sudah, tapi saya bawakan sedikit dan saya bicara nanti yang nomor 4-nya yang paling banyak. Pertama, kampus aman dan sehat, alhamdulillah, luar biasa ITB. Sudah saya yakin, nggak tahu kalau nggak dimanfaatkan ya. Nomor 2, sarana, fasilitas, tuh ada di seberang jalan sana, emang nggak tahu ujung sih. Ya, siapa yang rajin olahraga di Sabuga? Padahal ada sarananya ya, gratis kan Bu? Gratis. Ya, mungkin bukan bulan puasa nanti lah ya, setelah bulan puasa ya, sebelum kuliah dimulai. Nomor 3, penyuluhan kesehatan berkala. Pak Henry pernah bilang sama saya, ini juga sudah. Malah banyak saya lihat gambar-gambarnya di internet. Ya, nah yang lain kesehatan kampus offline dan online yang mungkin masih belum dimaksimalkan sama adik-adik semua. Jadi mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan. Oke, jadi sebuah tantangan kita di zaman modern kali ini adalah cara berobat orang sekarang. Seperti yang bisa dilihat di slide, semuanya sudah online. Betul? Betul ya? Jadi, ke dokter ya, yang namanya diagnosis aja nanyanya ke ChatGPT. Siapa yang belum pernah pakai ChatGPT? Serius? Serius? Ketinggalan zaman. Kita harus memanfaatkan teknologi, ya. Tapi dosennya harus lebih pintar lagi. Biar tahu mana yang jawabannya pakai ChatGPT ya, bikin skripsinya tugas akhir pakai ChatGPT. Berarti 99% pakai Pak. Oke ya. Nah, hanya diagnosis, kita masukin keluhan, itu komputer bisa ngeluarin kemungkinannya apa. Bahkan obatnya pun, ya Bu ya. Obatnya nih ahli farmasi kita di sini, obatnya pun bisa dikasih tahu. Untung sekarang harus pakai resep, tapi resepnya bisa ditanya online. Misalnya beli di Tokopedia, resepnya bisa ditanya online. Bahkan yang namanya prevention pun atau pencegahannya dikasih tahu semua di sana. Nah ini nih tantangannya. Jadi banyak yang namanya misdiagnosis. Apa itu? Salah diagnosis karena menarik diagnosis sendiri. Di kurang lebih 2, 3, 4 tahun terakhir, pasien itu datang ke saya ngasih diagnosis. Dok, saya tipes. Wih, jagoan banget nih orang. Bapak udah periksa lab? Belum. Siapa yang ngasih tahu? Google. Mungkin tahun depan, siapa yang ngasih tahu? ChatGPT. Udah begitu loh sekarang ya. Jadi ini Jadi mungkin banyak adik-adik di sini yang sudah menarik diagnosis sendiri tapi nggak ke dokter, apalagi diagnosis kelainan mental. Yang kalau ditarik sendiri itu menjadi bahaya. Karena mahasiswa keinginannya itu mencari informasinya di Google, WebMD, Medsos, bahkan di forum. Pernah memanfaatkan forum untuk berkonsultasi nggak? Alhamdulillah kalau enggak ya. Terus konsultasi online ada yang pernah melakukan? Pernah. Puas gak? Enggak, alhamdulillah kalau enggak puas. Tapi banyak yang puas ya, karena ada platform-platform yang sudah menyediakannya. Pengennya semuanya teraplikasi, terkoneksi sama gadget, bahkan ada pemeriksaan instan yang harus bisa dilakukan sendiri. Siapa yang punya jam pintar di sini? Yang bisa ketahuan langkah, detak jantung, kalori, ada coba ngacung dong, saya pengen tahu ada berapa yang punya jam pintar di sini. Oke, ayo dong, tinggi dong, tinggi. Dimanfaatkan nggak jamnya? Untuk ngasih tahu berapa sehat kita, gitu, termasuk jam saya di sini ya. Nah, jadi ini yang diinginkan siswa dan terakhir, bahkan obat pun bisa diantar sama kendaraan pesanan online. Nggak boleh nyebutin sponsor. Oke, asik. Nah, ini dokter yang dulu seperti ini.
Tantangannya di zaman adik-adik nanti, bahkan sekarang sudah ada dokter itu seperti itu. Apa nih namanya? Di dua negara dunia, yaitu Kanada dan Cina, yang negaranya luas, dokternya sedikit, masyarakatnya tersebar, ada yang namanya medical virtualis. Udah ada yang namanya medical virtualis. Dan itu dijadikan sebuah spesialty baru di sana. Di kita belum. Di kita masih harus temu muka karena banyak preventif promotif yang harus dilakukan, bukan hanya kuratif. Ya, ini tantangannya nih. Ya. Bahkan ada aplikasi yang sudah bisa melakukan Do seperti you think it's possible to teach traffic to speak? Seandainya orang ini kecelakaan, ketabrak mobil, Do you think a car can call an ambulance faster than a mobilnya phone? yang menabrak langsung tahu, langsung nelpon Do you ambulans. think it's possible for devices to automatically deliver important, often life-saving data to those in charge? Nah, petugas ambulannya layarnya sudah wave Can you screen, imagine bukan an touch screen lagi. ambulance that gathers critical information before arriving at the hospital? Dan laporan pasiennya sudah dikirim ke rumah sakit sebelum pasiennya sampai. And that a patient could be Pasien examined dipasang before tag he even enters yang the semua emergency datanya ada di room, sana. saving precious time Sehingga masuk, nggak usah pakai for the daftar-daftar. patient and his family. Keluarganya langsung dihubungi otomatis. Kemudian akhirnya si laporannya dikirim ke dokter langsung. Nah, inilah yang terjadi nantinya menjadi tren baru karena semua sudah terkoneksi ke internet. Nah, adik-adik akan ada di zaman itu kalau seandainya kita nggak bisa melakukan 5 pilar gaya hidup sehat sebagai solusinya, maka insya Allah akan ketinggalan. Ya. Nah, jadi ini 5 pilar gaya hidup sehat yang menjadi solusi. Kita lihat tadi masalahnya, hafal nggak nomor satunya apa tadi? Ya, yang tadi di slide kedua, slide pertama di situ. Makan ya, iya. Jadi diet sehat yang teratur. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang keras, harus keras deh. Gak apa-apa nih bulan puasa. Yang pertama. Yang kedua. Yang terukur. Yang ketiga. Yang keempat. Dan yang kelima. Lihat semuanya ada yangnya. Jadi bacanya gini, nggak cukup diet sehat saja, tapi juga harus teratur. Nggak cukup aktivitas fisik dan olahraga saja, tapi harus juga terukur. Nggak cukup istirahatnya jamnya aja, tapi juga harus berkualitas. Nggak cukup hanya mengontrol stres, tapi juga harus bisa memanfaatkan stres. Loh, stres jadi manfaatkan bisa. Dan nggak cukup hanya hidup, harus juga bahagia. Mau nggak? Mau nggak? Mau. Saya kok punya feeling mengikuti studium generale ini paksaan ya. Siapa yang merasa terpaksa jujur? Bapak Ibu dosen jangan lihat ke belakang. Alhamdulillah kalau nggak ada. Ada yang ngacung. Terima kasih kejujurannya deh. Paksa sedikit ya. Yang lain kena lapar aja berarti ya. Nah, kita coba lihat satu-satu. Ini diet sehat yang tidak berlebihan ya. Jadi teratur itu juga tidak berlebih. Kalau kita bisa diet sehat, makan sehat, fisik, mental. Kuncinya ada di mana? Tidak berlebihan. Siapa di sini yang buka puasanya sampai kemerkaan nggak bisa taraweh? Itu dietnya berlebihan. Tapi kita bisa diet berlebihan setiap kali kita makan. Kalau apa deh? Kalau kapan? Tahu nggak kapan kita makan berlebihan? Setiap kali kita makan bisa. Kalau kita nambah. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu dosen juga Pak, Sewu pun. Makan itu jangan nambah ya Pak.
Ya, tapi mentang saya larang nambah sekali ngambilnya. Enggak juga. Jadi harus ada takarannya. Tanyakan takarannya ke dokter Anda masing-masing. Nah, diet berlebihan ini menjadi awal dari berbagai macam penyakit metabolisme. Penyakit metabolisme sekarang bukan hanya monopoli orang di atas 40 tahun. Tapi sudah banyak mahasiswa di Indonesia yang kena serangan jantung, stroke, ya, gagal ginjal, liver. You are what you eat. Lihat makanan kita. Ini susah kalau kita bahas panjang, tapi jelas pokok mahasiswa itu nih kurang serat, jadi Anda harus makan serat. Siapa yang sama sayuran? Yang musuh sama sayuran? Serius? Nggak ada. Terima kasih deh kejujurannya. Karena di sini yang ngacung cuma satu orang, saya kaliin 20 ya. Satu orang itu berarti mewakili 20. Berarti 20 orang musuh sama sayuran. Terus siapa yang nggak dalam seminggu makan buah-buahan? Tuh ada yang ngacung 20, 40, 60, 80, 100. Ya. Terus siapa yang senang gorengan? Wow, ini jadi 1000 nih. Jadi 1100 guys. Wajib ya. Buka puasanya sama apa? Bala-bala, gehu, congrok. Boleh, tapi jangan berlebihan ya. Terus, nih, siapa yang nggak senang sama ikan? Banyak nggak senang sama ikan. Kenapa nih? Nggak enak. Oh, nggak suka ya. Di dunia ini orang yang paling panjang harapan hidupnya orang Jepang. Sampai 83 tahun. Harapan hidup rata-rata ya, walaupun ada yang lebih dari 90-100 di sana. Ternyata karena mereka walaupun senang alkohol, sake, tapi mereka senang makanan, kalau protein nyarinya protein yang LDL-nya rendah. Tahu LDL ya? Tahu ya, lemak jahat yang HDL-nya tinggi. Terus siapa yang senang boba? Mixe. Mixe ya cara bacanya ya? Iya, sorry. Maklum angkatan zaman dulu. Nggak ada orang yang jualan mixe kan? Maaf ya. Tapi satu kalori boba, segelas kalori boba itu piring nasi loh. Nasinya muncung kan? Jadi kalau kalian makan nasi, nasinya banyak, lauk banyak, minumnya banyak, apalagi yang hitam-hitamnya itu manis, yang dari acinya itu berarti sudah makan 2 piring nasi. Kebayang ya makan 2 piring nasi, kalorinya gimana? Nah ini yang bikin masalah. Terus siapa yang senang ngopi? Lebih dari 2 kali sehari. Ada 20, 40, 60 orang, 80 orang. Ya, bahkan ada 20 orangnya wanita. Saya kali 20. Soalnya pada nggak. Kemudian nih, tinggi natrium. Senang asin, senang pecin ada? Budak micin contohnya. Yang bahaya bukan glutamatnya ya, tapi natriumnya. Kita nggak bahas itu ya. Kemudian senang makanan instan yang dalam kaleng. Katanya ikan bagus. Ya, makasih deh udah ngacu walaupun belum ditanya. Responsif ternyata sekarang ya. Saya apresiasi. Tepuk tangan untuk yang ngacu sebelum ditanya. Mahasiswa. Tangannya hebat. Ingat. Ya, oke. Ya, jadi ikan yang dikemas-kemas tuh ada hydrogenated oilnya ya, jangan sering-sering. Ini makanan pokok ya, makanan wajib mahasiswa. Saya juga pernah mahasiswa. Percaya apa enggak deh? Saya dulu pernah makan Indomie goreng setiap hari 2 bungkus setiap pagi waktu kuliah Jatinangor soalnya. Jam 7 udah masuk di sana. Kebayang saya berangkat jam berapa ya? Kosnya di Dago waktu itu. Karena waktu saya pindah ke Jatinangor, pohon itu masih pendek-pendek, masih ditopang sama bambu. Belum kayak sekarang yang jadi kanopi ya. Terus boro-boro ada Baltos. Bioskopnya misbar. Gerimis bubar, apa curhat jadi.
Jadi kosnya tetap di Bandung, kita naik Damri. Ya. Karena saya kuliahnya di Universitas Pangkalan Damri. Unpad. Yang di Pati Ukur payunnya Damri, yang di Jatinangor payunnya Damri. Jadi Universitas Pangkalan. Teman-teman yang alumni Unpad, mohon maaf. Terus siapa yang ngerokok? Ayo ngaku. Maksudnya seorang perokok ya, bukan yang di sini. Tuh, 20 orang, ini banyak yang ngaku, saya yakin. Vape, e-sigaret, vape, sama elektronik sigaret ada? Waduh, nggak pada ngaku ya. Nah, dari yang kurang minum. Nah, ini dia nih, yang menjadi pola makan yang gak sehat ya. Kalau kalian baca ini berarti caranya gimana? Ya ditinggalkan. Ya. Waktu kita cuma sampai jam 10-an ya, Bina ya. Ya. Jadi saya nggak bahas satu-satu ya. Nomor 2-nya harus rutin dan terukur. Ya. Sehingga nanti teman-teman juga bisa adik-adik fisik mentalnya sehat. Harus olahraga. Jadi nggak mungkin sehat kalau nggak olahraga. Nah, masalahnya di sana. Kita lihat ya. Saya pasti yakin yang di sini semuanya sehat. Karena kalau nggak sehat nggak ada di sini. Tapi kalau kita sakit, kita kenapa? Ngapain? Berobat supaya jadi sehat. Nah, letaknya olahraga itu di atas sehat. Yaitu apa di atasnya sehat? Bugar ya, ada di slide. Di atasnya sehat itu bugar ya. Saya tahu kamu megang handphone jadi ngomongnya keras. Ya pasti ada di slide. Berarti yang buka slide dikit. Apa bedanya sehat sama bugar? Health is absent of sickness. Jadi kalau kita tidak sakit, kita sehat. Tapi bugar enggak? Belum tentu. Betul, jawabannya belum tentu. Bugar itu bila kita melakukan aktivitas kita sehari-hari tanpa merasa lelah terlalu cepat. Baru jalan dari Jalan Ganesha ke Aula Barat, ngengok, itu pasti gak bugar. Nanti jam 11 ada yang kuliah, nyebar ya semuanya. Ada waktu 15 menit jalan sampai di ruangan kelas. Itu gak bugar. Jadi untuk bugar kita harus berolahraga dan harus terukur. Gimana cara terukurnya? Harus diukur. Jadi mau gak mau sekarang udah zaman teknologi, harus punya nih alat ukur. Saya nggak jualan ya, mereknya terserah. Yang Cina juga ada, maaf bukan berarti saya mendiskreditkan yang made in Cina, tapi karena murah, silahkan beli, cukup. Asal jangan jatuh sama kerengan, langsung rusak. Jadi kamu bisa ukur, ada rumusnya. Dia denyut nadi maksimal yang saya katakan tadi itu 220 kurang umur, nggak boleh lebih dari itu. Kalau olahraga, nanti meninggal di lapang olahraga. Pasti di antara kita punya kenalan, apalagi bapak ibu dosen di sini, yang meninggal di lapang olahraga, betul ya? Karena udah kelebihan nadinya. Nah itu rumus denyut nadi olahraga. MDMI itu denyut nadi maksimal ya, denyut nadi inisial ketika kita duduk. Jadi silahkan dimasukkan rumusnya, kalian pasti pintar semuanya ya. Nah, kemudian apabila udah ketahuan denyut nadinya, ditanya, jadi jenis olahraga saya apa pak? Bebas, gimana nadimu? Mau berapa kali? Mau berapa lama durasinya? Bebas, gimana nadimu? Mau berapa kali seminggu? Bebas, gimana nadimu? Jadi ada orang yang beli sepatu mahal, beli outfit olahraga mahal, baru buka pintu jam 10 langkah, di maksimalnya tercapai. Ini bergetar ya. Ini kalau punya saya, olahraga saya berenang kalau nggak bulan puasa. Saya biasanya sprint kalau berenang. Nah ketika dia sudah bergetar, berarti denyut nadi maksimal saya tercapai. Karena udah disetting ya, umur, jenis kelamin gitu ya, berat badan, semuanya udah masuk dulu ke aplikasinya. Nah ketika saya di tengah-tengah kolam dia bergetar, saya berhenti ke pinggir, atur napas, tunggu warnanya oranye, tunggu warnanya hijau, baru berenang lagi. Karena kalau saya terusin berenang, di ujung ada malaikat Israel namanya. Itu juga dengan olahraga, lagi main badminton, pas mau nyemes dia bergetar. Mending kalah di lapang atau mati di lapang. Jadi kalau pengen olahraganya sehat, beli ya, nggak usah yang mahal. Ya. Yang harganya di bawah 300.000 di nenet ada.
Terus peregangan dan pendinginan jangan lupa. Kalau waktu kita panjang saya ajarin cara peregangan pendinginan, tapi silahkan dicari ya, di mbah Google pasti ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, istirahat optimal harus berkualitas. Ya, ini harus berkualitas. Nah, yang ini saya cepat saja. Ada yang membantu tidur, ada yang mengganggu tidur. Ya, kalian bisa baca di situ ada 10-10. Ya, karena Bu Nina dari tadi udah lihat jam terus. Minum yang kaya triptofan, aka susu. Ya, kalian kan masih muda-muda, mudah-mudahan kolesterolnya belum tinggi. Ini sejam sebelum tidur. Terus punya jadwal tidur. Suhu ruangan 25 derajat, alhamdulillah kita tinggal di Bandung ya. Yang di Jatinangor, yang di Cirebon coba beli yang namanya air cooler. Gak usah pakai AC, cukup 25 aja. Terus tidur dalam ruangan sunyi ya. Kalau bisa ruangannya sunyi dan ruangannya gelap. Karena kalau terang, itu yang namanya melatonin dan growth hormone untuk perbaikan sel gak keluar. Terus ada yang namanya kita nggak boleh pakai dasi kalau tidur. Harus pakaian nyaman ya. Kalau mau pakai baju oblong yang udah lusuh silahkan ya. Bantal ya harus diperhatikan. Yang netral jangan sampai bikin tengkuk sakit, besok paginya jadi sakit kepala. Pakai bantal guling terutama yang sudah punya sakit di punggung. Kalau mau tidurnya miring ya, kalau tidurnya terlentang nggak apa-apa, nggak pakai. Terus kosongkan, ringankan pikiran sebelum tidur, sama jangan bawa gadget dan bacaan ke tempat tidur. Nah, sementara ada yang mengganggunya nih. Makanan terlalu berminyak, ya. Terus terlalu kenyang makan malamnya, buka puasanya tadi ya. Minumnya tapi di bawah 1 jam, jadi pas tidur kebangun buat pipis. Kopi, ya, atau ngerokok itu minimal sekitar 6 jam sebelum tidur ya. Terus kemudian ketawa yang ngerokok ya. Alkohol kalau bisa dihindari, olahraga malam hari, yang obat minton tadi 2 jam sebelum tidur. Blue light, kalau handphonenya handphone pintar, coba diaktifkan aplikasi matikan blue light di malam hari, bisa ya? Di handphonenya ada settingan kan? Ada, kalau nggak ada ganti handphonenya ya. Cari yang ada settingan matikan blue light. Yang pakai kacamata nih kayak saya, bisa beli di optik yang langsung ada filter blue lightnya. Kemudian jangan terus-terusan melihat jam, sama ini pakai obat tidur nggak boleh. Ini silakan dibaca ya, baca dan diamalkan. Sehat itu luar biasa. Nah, stres yang terkontrol, sebentar Bu Nina ya. Nah, ini juga kalau kita stres bisa dikontrol, pola pikir positif, fisik mental sehat. Jadi saya mau nanya di sini, siapa yang hidupnya memiliki stres? Ayo ngaku. Terima kasih atas kejujurannya. Yang nggak ngacu, nggak stres? Saya robah pertanyaan saya kalau gitu. Siapa orang di dunia ini yang nggak stres? Dan nongol sedikit. Ada 2 orang yang nggak stres di dunia ini. Yang pertama orang mati, yang kedua orang gila. Karena di sini semuanya hidup, yang nggak ngacung orang gila. Nun sewu Pak, ini Bapak nggak ngacung. Jadi kita yang hidup dan tidak gila pasti ada stresnya. Emang betul, stres itu ada yang kecil, stres itu ada yang berat ya. Ada yang kecil, ada yang berat. Ini contohnya stres. Stres nggak ada orang begini. Stres, apalagi minjem. Rusak gimana? Jatuh gimana? Ini mahal ini. Tapi ini stresnya ringan. Kalau sudah stresnya berat seperti ini. Nah, ini contoh orang yang stresnya berat. Contoh lagi, ini stresnya ringan ya. Habis baterai, tinggal cari colokan, tancap, beres. Charger mana? Yang begini stresnya berat. Sampai bawa baterai atau aki truk kemana-mana. Ini contoh orang stres berat. Selfie itu orang stres. Yang senang selfie itu orangnya stres. Karena butuh apa? Butuh pernyataan dunia bahwa dia eksis. Tapi yang begini masih ringan lah stresnya.
Orang yang sampai selfie-nya begini nih stres berat. Coel sedikit jatuh. Kempes ban, gampang ya. Bukan iklan Kenmaster ya, bukan. Tinggal cari pompa, kalau enggak cari ke tukang ban, selesai. Tapi kalau begini stresnya berat. Stresnya berat. Nah, kalau yang ini stres nggak? Stres, berat. Bawa mobil besar sampai truknya ada 2. Ini nggak diedit loh beneran. Tapi stresnya ringan, kenapa? Sudah tahu caranya mengatasi stresnya. Nah ini di luar negeri, dikawal sama co-rider sama rear rider, back rider di belakang. Di Indonesia seperti ini stresnya. Ini jalan tanjakan di mana saya nggak tahu. Tapi ini filosofinya dalam, adik-adik. Ini filosofi stres yang dalam dari gambar ini. Jadi gini, kalau kalian merasa hidup ini amat sangat terasa berat, inilah saatnya untuk melihat ke atas. Jadi tadi yang ngacung termasuk saya, kalau hidup dirasakan sangat berat, mungkin kalian lupa sama yang di atas. Coba lihat sama yang di atas. Jadi ingat mobil ini. Ini karena beban dia berat, dia melihat ke atas. Sehat itu. Ya. Dan stresor penyebab stres itu ada yang datangnya tiba-tiba, ada yang datangnya pelan-pelan. Contohnya yang tiba-tiba apa? Bencana alam, ya. Dan semua orang pasti stres. Ya. Contohnya yang pelan-pelan, ini bagi yang sudah menikah, mertua. Itu stresnya pelan-pelan. Ya. Contohnya yang tiba-tiba apa? Mau ujian besoknya. Yang pelan-pelan, pinjol. Ya, yang ketawa berarti pernah merasakannya ya. Ini saya lewat aja cerita kodok. Nah, yang jelas ending dari stres ini ada 2. Yang pertama neurosis, yang kedua psikosis. Kita nggak mau dua-duanya, adik-adik. Tapi setidaknya jangan sampai yang ke psikosis. Apa bedanya? Dari gambar jelas ya. Neurosis orangnya masih waras. Dia masih bisa menempatkan dirinya, hanya dia stres. Pulang ke rumah marah-marah. Mau kuliah nggak mau, ngerjain tugas mahoream ya. Tugas akhir lama selesai, itu orang neurosis. Kalian tingkat 4 semua di sini ya? Ya. Tapi kalau sudah jadi psikosis, ini sudah nyebrang, masuk ke skizofrenia. Tahu skizofren? Udah gila. Ini tepatnya di Cisarua, rumah sakit jiwa di samping Akademi Polisi. Nah kita nggak mau. Apa yang menyebabkan ini semua, baik neurosis maupun psikosis, ada yang namanya hormon stres. Kenal adrenalin? Adrenalin jahat apa baik? Baik, betul. Adrenalin baik. Contoh, kalian lagi naik motor, tiba-tiba ada anak kecil main bola, nyebrang, ngejar bolanya, kalian ngerem mendadak, cit, menghindari tabrakan, itu adrenalin. Kalau nggak ada adrenalin, kita nggak bisa refleks sekencang itu. Tapi setelah terhindar dari masalahnya, adrenalinnya turun, yang tinggal apa? Endorfin, hormon bahagia. Alhamdulillah, nggak tabrakan. Ya syukur nggak tabrakan. Jadi adrenalin baik ya. Kalian mau ujian itu adrenalin. Setelah selesai ujian, senang kan? Terlepas dari mau dapat E juga. Yang penting selesai dulu ujiannya. Ya. Tapi ada hormon stres berikutnya yang namanya kortisol. Nah ini hormon stres yang jahat. Yang kalau lama-lama di badan kita jadi penyakit. Sakitnya bisa mental, bisa fisik. Sakit mah, itu kortisol. Jadi kalau kalian mau ujian besok, malamnya sakit mah itu bukan adrenalin lagi ya. Itu udah kortisol. Kenapa? Karena nggak bisa memanfaatkan stresnya. Jadi gampang, stres itu sebenarnya setelah dikontrol kita atasi, dimanfaatkan. Ya, dimanfaatkan stresnya. As easy as 1, 2, 3. Gimana caranya? Ya sudah, stop stressing, start living. Coba dibawa ke, kita balancing pikiran dan kita spuring arah hati kita. Nah,
itu ya. Jangan lihat gambarnya, lihat tulisannya aja. Kenapa kita stres? Karena kita nggak bisa ngebalance pikiran kita, ya, dan nggak bisa menspuri arah hati kita. Ada kuncinya dua, pikiran dan hati. Jadi supaya kalian nggak stres, gunakan hati untuk merubah pikiran, gunakan pikiran untuk merubah hati. Nah, jadi identifikasi dulu masalahnya. Ini masalahnya pikiran atau hati? Masalah pikiran contohnya apa? Masalah hidup yang erat hubungannya ke pikiran. Tugas akhir, itu bukan hati ya. Ya. Gimana caranya mendamaikan stres karena tugas akhir, tapi dengan membawa hati? Gini, kalau saya sudah mau tugas akhir, berarti saya sudah mau jadi sarjana. Nah, jadi kita coba cari rasionalisasinya. Di bawah hati, enak ya kalau jadi sarjana. Cepat-cepat ngerjain. Nah sekarang kalau masalah hati contohnya apa? Cewek, betul. Ya, bagi yang cowok ya. Diputusin misalnya. Gimana caranya membawa masalah stres diputusin pacar dengan membawa pikiran kita? Bebas bisa, gitu. Berarti selama ini terkekang ya. Enggak, caranya gini. Ada berapa manusia di bumi sekarang? 8 miliar katanya ya. Rasionalisasi. Ada 8 miliar manusia di bumi. Berarti 4 miliarnya perempuan kan ya? Ya. Ada 3 miliar 999 juta 999.999 cewek lainnya yang bisa jadi jodoh saya. Masa karena satu orang gua menderita? Nah, gitu. What right that she has to make my life miserable? Itu juga yang cewek ya. Diputusin sama pacarnya atau habis masih berjalannya. What right that she has to make my life miserable? Itu caranya merasionalisasi. Jadi identifikasi dulu, itu masalah hati, masalah pikiran. Jangan dicampur aduk. Pak, saya punya masalah dua-duanya. Alhamdulillah, berarti masih hidup. Karena yang nggak punya stres tadi udah mati atau orang gila kan ya. Nah, di satu-satu diselesaikan. Nggak panjang masalahnya ya. Dan kita kalau bahas. Yang terakhir, hidup itu harus bahagia. Karena hidup kita bahagia, sama fisik mental jadi sehat. Ya. 2, 4. Sebenarnya banyak hal yang bisa membuat kita sehat. Kalau kita bahagia. Dan kalau kita bahagia, kita sehat. Percaya apa enggak? Ya. Rata-rata orang yang survive kena serangan kanker adalah mereka yang fighting spiritnya besar. Tanya deh semua survival kanker, bagaimana kisah heroik mereka. Saya harus sembuh Pak, saya masih punya tanggungan, saya masih punya ini, saya masih pengen ini, saya masih pengen itu. Akhirnya natural killer cell, NK cell, baca ya di Google, itu sel yang memang bisa diproduksi oleh tubuh kita melawan semua yang asing termasuk sel kanker. Akan banjir kalau kita semangat tinggi dalam penyembuhan. Sebaliknya orang yang meninggal karena kanker, dokter bilang umurnya 6 bulan, 3 bulan dan meninggal. Karena ketika divonis kanker langsung down. Itu NK selnya 0 di tubuhnya. Mau di kemoterapi gimana juga keluar lagi kanker. Jadi harus bahagia dulu. Harus punya meaning dulu, saya mau apa. Jadi kalau kita sehat, kita bahagia. Tapi kalau nggak sehat, jangan khawatir. Bahagia dulu, maka kita sehat. Karena sebenarnya banyak hal-hal yang membuat bisa adik bahagia. Cuman kita mengabaikannya. Ini nggak sehat. Pernah dengar pepatah bahasa Inggris bilang, the simplest pleasure is the hardest to be find. Nanti kebahagiaan yang sederhana itu yang paling susah ditemukan. Padahal bahagia itu, apalagi lagi bulan puasa, bahagia itu kalau nggak sederhana simpang raya. Nggak, maksudnya bahagia itu sederhana kok, nggak perlu uang mahal. Ya, tanya orang kaya, bahagia banget.
Jadi jangan menilai dengan materi, kebahagiaan itu tanya sendiri. Apa sih, what is the most important thing yang bisa membuat saya bahagia? Itu yang kalian kejar. Dan beda-beda setiap orang. Ada yang bilang, kalau papa mama bahagia, saya bahagianya itu luar biasa loh. Ya bikin bahagia papa mama. Kalau saya bisa menikah sambil kuliah, saya bahagia loh. Minta izin menikah daripada nggak benar. Boleh nggak nikah lagi kuliah? Ya. Ya. Nah, jadi bahagia itu sederhana ya. Sekali lagi, ya, karena waktu juga yang terbatas, saya pengen lebih banyak interaksi. Jadi coba jalani hari-hari adik-adik semua seperti berjiwa anak kecil. Saya bukan bilang pengen jadi kayak anak kecil, tapi jiwanya yang selalu happy dan full of curiosity. Bangun nih pagi hari, kita punya dua pilihan. Masalah yang kemarin akan tetap ada nggak kalian bangun tadi? Ada kalau belum selesai. Pilihannya cuma dua. Hari ini saya bangun, mau masih kesel, sedih, menggerutu dengan masalah kemarin, atau saya robah mindset saya. Karena kita nggak bisa merubah orang lain, tapi kita bisa merubah diri kita sendiri. Betul? Betul. Ini yang gampang dirubah. Pola pikir kita, pola pandang kita terhadap masalah yang kita rubah. Caranya gimana? Dimanfaatkan stresnya. Ya. Kan stres nih, mau tugas akhir nih, karena semua tingkat 4 ya. Dimanfaatkan stresnya. Kebayang kalau orang nggak stres, tidak mau melakukan, tidak mau menyelesaikan tugas akhirnya. Jadi orang-orang yang bisa selesai 4 tahun, 5 tahun maksimal 6 tahun itu adalah orang yang bisa memanfaatkan stresnya. Kalau nggak stres nggak akan bisa kita ngerjain. Jadi stresnya dimanfaatkan. Jadi do what you love and love what you do. Semoga kalian sudah 4 tahun di ITB ini, ya sudah tahun terakhir, hampir 4 tahun ya, tidak ada yang merasa menyesal di jurusannya masing-masing sekarang. Karena kalau enggak emang agak sulit ya. Ya, saya tadi bilang sama Bu Naomi, nggak apa-apa Bu, nanti S2-nya aja pilih yang disuka. Ya Bu ya, bisa ya, penting selesai dulu sarjananya. Betul? Karena mahasiswa ITB sehat itu. Jadi adik-adik siap berubah untuk hidup lebih sehat fisik dan mental? Oke, siap? Siap. Pernah tahu ini siapa? Pernah lihat dia menang sebelum berubah? Ini favorit saya waktu saya kecil, Pak. Kalau dia lagi berantem sebelum berubah jadi Satria Baja Hitam, saya senewan. Ayo berubah, ayo berubah, ayo berubah. Terus dia udah babak belur nyumput di balik top. Terus dia ngomong, kalau aku tidak berubah, maka aku akan kalah. Wih, ternyata filosofinya dalam, Pak. Coba, kata Kotaro Minami bilang, kalau aku tidak berubah, maka aku akan kalah. Jadi kalau kalian pengen menang, berubah. Yuk, kayak Satria Baja Hitam ya. Berubah. Berubah, tangannya aja. Berubah. Jadi kalau kalian pengen maju, pengen sehat lebih dari ini ya, pengen lebih berhasil lebih dari ini, kalian harus berubah. Dan terakhir, saya tutup sama lagunya Michael Jackson. Judulnya Man in the Mirror. Ya. Judulnya Man in the Mirror. Michael Jackson bilang, kita tidak bisa kalau tidak merubah. That's why I'm studying with me, Man in the Mirror. I'm asking him to change. Tidak ada pesan yang lebih jelas. Kalau kamu pengen bikin dunia ITB hidupmu lebih baik, ngomong sama orang dalam cermin, ajak dia untuk berubah. Saya nggak minta adik-adik merubah banyak orang, enggak. Hanya satu orang saja di dunia ini yang kalian harus rubah, yaitu orang di dalam cerminnya masing-masing. Kalau kalian bisa nanti pas ketemu cermin, ngomong sama orang dalam cermin, hei kamu, berubah. Saya yakin dunia ini akan lebih baik, ITB akan lebih baik, dan kalian selesai 4 tahun. Tepuk tangan ITB. Senyum kiri, senyum kanan. Terima kasih. Saya hanya bisa menyampaikan, semuanya terserah sama kalian. Ini saya sekeluarga. Yang besar namanya Adrin. Sekarang kelas 3 SMA di SMA 2 Bandung.
Yang kecil namanya Aurora, sekarang kelas 1 SMP Al-Azhar Syifa Budi Parahyangan. Yang paling kiri nama sama umurnya rahasia. Oh iya, nama sama umur isi harus dirahasiakan. Terima kasih atas semua perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita masuk ke tanya jawab. Sampai jumpa dalam acara berikutnya. Bisa diterusin di dunia lain juga ya. Nanti kalau bilang, Pak saya ikut Stadion General, nanti saya folding. Yang mau handphone saya bisa di scan. Nggak maksa, yang mau aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Luar biasa. sehat itu luar biasa. Silakan Bu Nina. Baik, kita berikan aplaus sekali lagi yang kita narasumber kita hari ini. Luar biasa sekali ya, di take home-nya tadi 5 pilar gaya hidup sehat. Insya Allah bisa dijalankan. Berubah dari diri kita sendiri itu ya. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan bagi mahasiswa yang ingin bertanya secara langsung di Ganesha, silahkan angkat tangannya dan mungkin langsung maju ke mic ya. Ada Mic terdekat. Mic terdekat. Boleh silahkan yang dari sini dulu ya tadi ya. Ya. Yang dari tengah, kemudian tadi Mbak yang nanti silahkan diperkenalkan nama dan dari Di sini deh ada mic-nya ya. Oh, boleh di sana juga, silakan. Bebas. Baik, Dok, perkenalkan nama saya Michelle Madani dari Farmasi Klinik dan Komunitas. Izin bertanya, kalau misalnya tadi kan bahas tentang evolusi kesehatan gitu ya, sekarang sudah banyak aplikasi konsultasi secara online dan juga pemesanan dan pengantaran obat ini secara online. Dan jujur saya terbantu sekali gitu dengan aplikasi tersebut. Nah, kalau tadi kan bicara aplikasi online itu bisa menimbulkan misdiagnosis gitu ya, Dok. Nah, tapi kan konsultasi secara offline juga tidak menutup kemungkinan gitu untuk terjadi misdiagnosis. Kemudian aplikasi secara online juga bisa mengirimkan misalnya kondisi fisik kita, fotonya itu bisa sampai ke dokter, juga hasil pemeriksaan lab gitu. Lalu apa yang benar-benar membedakan gitu konsultasi secara offline dan online, dan apa yang menjadi hal krusial gitu? Kalaupun konsultasi secara online ini tidak selaras gitu dengan kode etik yang sudah ada, apakah harus dihentikan gitu? Kemudian apakah ada regulasi yang mengatur hal ini? Kemudian apakah harus dinormalisasikan supaya konsultasi ini secara offline lagi, atau harus justru dikembangkan agar lebih baik? Begitu, Dok. Terima kasih. Saya langsung jawab aja Bu ya. Silakan. Terima kasih pertanyaannya, Pak. Siapa deh? Michelle. Michelle aja, nggak ada panggilan sayangnya. Michelle misalnya. Iya. Tepuk tangan untuk Michelle. Kayaknya sedikit terlalu cepat saya menjelaskannya ya. Yang jadi masalah kalau kalian konsultasi secara online nggak sama dokter, sama Google, sama ChatGPT. Jadi diagnosis yang ditarik oleh Google. Kalau Google sih masih belum narik diagnosis ya. Kita masih harus milih. Tapi Bing, udah pernah buka Bing dengan AI-nya? Bing udah ada AI-nya sekarang. Dia bisa ngasih diagnosis. Suspeknya 1, 2, 3. Kalau ChatGPT malah di ranking sama dia kalau kita tanya, mana yang paling besar kemungkinannya? Ini sekian persen, ini sekian persen, ini sekian persen. Apa obatnya? Kemungkinan ini. Kamu buka Tokopedia, kamu beli, di situ harus foto resep. Kalau nggak ada foto resep bisa minta online ke tokonya. Minum deh tuh obat. Harusnya obat yang pakai resep. Tapi kalau kalian konsultasi secara online sama dokter beneran, it's okay. Malah itu tantangannya, itulah medical virtualis tadi saya bilang. Saya punya website indramuhtadi.com. Setahun itu 2000 saya jawab pertanyaan. Setahun. Tidak kurang dari 2000. Apalagi pas Covid. Kewalahan. Ya, tapi saya berusaha. Kalau memang itu harus diperiksa secara fisik, dokter pasti menolak menegakkan diagnosis. Gak bisa Bu, ini harus benar-benar diperiksa dulu kelainannya, harus ada labnya, baru saya bisa tegakkan diagnosisnya. Tapi kalau sekedar, dok saya misalnya pusing, dokternya tanya lagi, sakit perut nggak, gini, gimana? Oh ini kayaknya sih GERD. Mungkin dokternya berani ngasih omeprazol, lansoprazol misalnya. Tapi dia bilang, kalau keterusan, please konsultasi lagi. Karena yang namanya PPI, proton pump inhibitor, semoga saya nggak salah nih ada dosen farmakologi klinik, itu ada batas maksimal, nggak boleh dipakai terus-terusan. Beda sama antasid ya. Antasida yang mereknya macam-macam itu bisa lebih aman kalian pakai terus-terusan. Tapi kalau sudah PPI jangan.
kemarin minum PPI yang azol misalnya gitu ya, enak nih GERD saya, habis beli lagi, tanpa konsultasi lagi, akhirnya nyampe deh tuh, lewat. Nah itu yang nggak boleh. Jadi kembali lagi berkonsultasi. Gitu. Jangan nanyanya lagi ke ChatGPT, kemarin saya sudah minum lansoprazol, masih boleh diminum nggak sekarang gitu ya. Nah itu yang nggak boleh. Jadi tanyakan langsung ke dokter beneran. Jadi dokternya jangan robot. Dokternya jangan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatannya Allah boleh. Itu jangan kecerdasan buatannya AI. Gitu jawabannya bisa? Iya. Mohon maaf tadi saya kurang jelas menjelaskannya berarti ya. Iya. Silakan Bu Nina. Baik, terima kasih Dok atas jawabannya. Mungkin yang selanjutnya dari sebelah kiri. Alhamdulillah laku dagangan kita. Halo, selamat pagi. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang bertanya dan Saya suka jaket kamu. Nasionalis sekali. Iya, dan terima kasih juga atas penyampaian materi yang sangat menginspirasi. Saya perkenalan dulu, mungkin saya Akinati Uni Asih. Panggilannya? Asih. Asih. Iya, dari Sistem dan Teknologi Informasi Angkatan 21. Yang saya tanyakan ini merupakan hal yang mungkin cukup sederhana, tapi cukup sering juga diperbincangkan oleh saya dan teman-teman. Jadi tidak bisa dipungkiri kalau di ITB dan di beberapa universitas tuh tuntutan akademiknya sangat signifikan gitu ya. Dan ini saya rasakan dan teman-teman saya rasakan terkadang dapat menjadi suatu kendala untuk bisa memprioritaskan kesehatan mental dan kesehatan fisik gitu. Dan untuk saya pribadi pun sampai sekarang masih cukup challenging untuk bisa balancing antara kedua hal tersebut, memprioritaskan kesehatan dan juga memprioritaskan akademik. Jadi kalau dari dokter, apakah ada saran untuk bisa menjalankan hal tersebut lebih baik lagi? Terima kasih. Terima kasih Asih. Terima kasih Asih. Tepuk tangan untuk Asih. Ada nggak orang di dunia ini yang punya waktu lebih dari 24 jam dalam sehari? Ada? Ada nggak? Kalau aku bisa, aku pengen bawa kamu lewat mesin waktu, katanya. Kalau bisa kita mundur enak ya? Ulang lagi ujiannya, gitu ya. Gak ada ya, semua orang punya waktu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 52 minggu setahun. Gak ada yang lebih, gak ada yang kurang. Pertanyaannya, kenapa ada yang bisa lulus 4 tahun, sehat, gak sakit, tapi kenapa kok banyak yang sakit-sakitan? Yang salah waktunya atau orangnya? Waktunya sama kan 24 jam ya? Nah, kuncinya ada di prioritas. Ini banyak ilustrasinya di internet ya. Ingat ilustrasi, saya nggak bawa videonya. Ini dosen yang mengilustrasikan. Ada jar besar, tahu ya? Ada batu besar, batu kecil, ada pasir, sama ada air. Kalau kita masukin pasir dulu, batu besarnya masuk nggak? Enggak. Jadi adik-adik harus punya skill untuk tahu memprioritaskan. Kalau emang bingung, coba tulis. Nulis masalah, enak loh. Ada pernah nyoba nggak nulis masalah? Kalau enggak, kita latihan ya. Nanti kalian coba pulang. Masalah hidup saya. Jadi kayak bikin brainstorming, tulis saja semua dulu. Jangan pakai metode Fishkin dulu. Tulis saja semua dulu. Terus diurutin, sekarang dibagi dulu masalahnya masalah apa, pikiran atau hati. Itu dulu dipisah. Bikin 2 kolom, ini pindahin sini, ini masalah pikiran, masalah hati, masalah pikiran, masalah hati. Beres semuanya, udah selesai, kalian pilih yang paling bikin kalian pengen nangis, pengen meledak gitu. Baru ngebaca namanya aja, misalnya namanya Indra, misalnya punya masalah sama orang namanya Indra. Beda-beda setiap orang ya prioritasnya. Dikasih nomor tuh, ini nomor 1, ini nomor 2. Jangan ragu untuk ganti nomornya. Enggak, kita ini nomor 2, ini yang nomor 1. Setelah selesai, ini fisik, ini mental. Kalian bikin masalahnya yang nomor 1 paling atas. Itu yang diselesaikan dulu. Percaya apa enggak yang di bawah-bawah? Time heals everything. Enggak kalian selesaikan, selesai sendiri. Jangan mikirin yang kecil-kecil dalam hidup ini, enggak sempet.
Tapi beda kalau ada laki-laki yang senang sama perempuan mungil, harus dipikirin. Maksud saya bukan dari badannya ya, dari masalah. Jadi coba, semua orang punya masalah, semua orang stres karena kita nggak gila, kita masih hidup. Bedanya mereka yang bisa tamat nggak sakit dengan mereka yang tamat tapi dengan sakit-sakitan, nggak bisa memprioritaskan, akhirnya kesehatannya terganggu, makannya terganggu, nggak sempat olahraga, tidurnya berkurang, stresnya tinggi, hati nggak bahagia. 5 pilar kayak hidup sehat. Ini pilar ya, satu aja tiangnya hilang, runtuh rumahnya. Jadi harus 5-5-nya, nggak ada yang lebih penting, nggak ada yang kurang penting, sama pentingnya semua. Begitu mungkin Nasib? Terjawab nggak? Insya Allah bisa ya, nyusun prioritas ya. Tulis ya. Kalian kaget nanti, ternyata hidup saya masalahnya sebanyak ini. Tapi bagus, alhamdulillah berarti saya masih hidup. Kalau kosong, saya nggak punya masalah deh kayaknya, hati-hati. Bentar lagi jadi gila. Karena yang nggak punya masalah, orang gila sudah mati. Silakan. Terima kasih dok ya. Kadang-kadang saya juga sering melihat fenomena di mahasiswa itu tidak bisa ya, tapi mungkin kurang bisa membedakan ini mana sih yang bisa saya kontrol, mana yang tidak bisa saya kontrol, harus saya let go gitu ya. Itu juga mungkin menyita waktu ya dok, memikirkan yang tidak bisa dikontrol. Terima kasih Bu Dina. Nah, kalau kalian mengerjakannya terus nggak mampu, cari pertolongan profesional. Ada psikolog di kampus? Ada. Itu manfaatkan. Ini metode sederhana, kalau nggak bisa diselesaikan sendiri, jangan, aduh saya kok nggak mampu ya. Jangan. Mungkin emang ada orang yang nggak bisa gitu, pas disuruh menelanjangi masalah hidupnya. Ya. Silakan kontak psikolog kampungnya. Ya. Psikolog dulu ya, kalau jangan ke psikiater langsung. Kalau nggak bisa ke psikolog, nanti baru sama psikiater dikasih obat. Tapi obat-obatan dari psikiater, biasanya obat-obat daftar O ya Bu ya, yang harus diturunkan secara bertahap, kemudian punya efek samping dan punya efek ketergantungan. Jadi jangan langsung buru-buru minum obat-obatan golongan benzodiazepin misalnya. Ini karena dosen klinik, jadi saya enak. Gitu Bu, jadi cari pertolongannya kalau nggak bisa ya. Baik, terima kasih dok. Kalau dari online, apakah ada pertanyaan? Dok? Oh iya, online. Belum ada. Oh belum ada. Wah ini harus dicurigai nih yang online. On cam semua harus ya, tolong dipantau Bapak Ibu panitia. Baik, kalau yang offline silakan, dari sayap kiri ada lagi. Wah pas ya. Tangan, jangan lupa perkenalan. kanan kiri. Yang sayap kanan nanti ya, mungkin setelah ini. Tenang deh, tenang deh. Tarik nafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sebelumnya buat yang udah dijelasin tadi. Makan saya Iqbal Akbar, biasa dipanggil Baal. Baal. Oke. Saya Interesting. mahasiswa tingkat 4 yang lagi ngerjain skripsi dari Farmasi dan Komunitas. Kebetulan ya saya membahas depresi. Jadi buat masalah-masalah mental sendiri kan itu buat susah Pak, buat kayak orang-orang untuk seek professional help gitu Pak. Jadi kayak gimana caranya kita tuh ngedorong orang kalau mereka emang mereka kayaknya butuh banget professional help, tapi gimana caranya mereka kayak ngilangin stigma-stigma negatif kayak orang-orang yang kalau ini masalah fisik atau psikis? Psikis ya. Jadi kayak kalau orang yang kayak gitu, mereka hatinya udah baal kayak. Kalau udah kayak gitu kan ada stigma negatif kayak enggak lah, kalau memang gue gila gitu. Kayak gitu. Nah itu gimana Pak cara ngasihnya? Ditambah lagi, misalkan sudah ke professional help, mereka udah naik ke psychiatrist juga. Udah apa? Udah naik ke psychiatrist, ke psikiater. Oke. Udah ke psikiater, terus kan ada satu teman saya juga itu dia sudah menerima antidepresan, tapi dia stop karena efek sampingnya itu yang nggak bisa ngapa-ngapain satu hari tuh. Nah itu, tapi kan kalau mental health itu sebenarnya masalah kronis yang butuh pengobatan yang terus aktif. Nah itu gimana caranya juga ngepursu mereka buat nggak lu harus tetap minum obatnya dan segala macam itu gimana? Oke. Ya, saya jawab ya Bu Dina. Ya, antidepresan itu memang betul ya Bu ya. Dopamin itu hormon apa? Hormon motivasi. Jadi kalau kita minum antidepresan, kita don't feel like doing anything. Gak enak. Jadi memang gak boleh terus-terusan. Masalahnya bagi orang, kalau dia mental, ya bukan fisik. Kalau fisik kerasa, betul ya? Betul ya Pak ya? Sakit kepala, sakit perut, sakit dada, kerasa ya sakitnya.
Tapi kalau masalahnya mental, gak kerasa. Yang bisa ngeliat bahkan orang lain. Jadi hal pertama yang harus dilakukan, ya Bal ya, bagi orang yang ini bukan kamu kan, teman kamu kan ya. Biasanya siapa yang berkotek dia yang bertelur sih. Bukan kan ya? Insya Allah bukan ya. Nah, jadi adalah yang nomor satu, dia harus mengakui dulu bahwa dia punya masalah. Lu stres ya? Enggak stres. Boro-boro kita mau ngobatin. Jadi dia harus tahu dulu bahwa dia bermasalah, bahwa dia stres. Kita nggak usah ke step kedua dulu, itu dulu. Dengan cara kamu lebih kenal sama dia kan ya. Ini untuk yang belum sempat ke psikiatri ya. Jadi langsung. Jadi dia harus tahu dulu bahwa dia, oh iya ternyata betul saya punya masalah nih. Nah, selesai satu, lebih gampang tuh masuk yang kedua. Nah, orang yang punya masalah mental itu biasanya yang kita lakukan dari sisi profesional adalah ngajak ngomong, nothing more. Coba ke psikolog kampus, pasti diajak ngobrol. Jadi kalian pun, kalau dia nggak mau langsung datang ke psikolog kampus, apalagi ke psikiater, kalian jadi konsulennya gitu. Ajak ngomong, apalagi udah kenal sama kenal. Masalahnya apa ya? Tahu nggak gue stres kenapa? Masalahnya lo gitu. Kan bisa diselesaikan, ternyata masalahnya dekat gitu. Jadi ajak ngomong. Setelah kita bisa membuka dia, nah ini ada metodenya memang. Kalau nggak mampu bawa ke profesional. Kita punya beberapa metode ngebongkar supaya orang itu bisa mengeluarkan isi hatinya. Ya. Nah kalau kalian bisa sebagai teman udah ngebuka dulu dia, kebuka dia, ngerocos cerita, selesai kedua. Biasanya yang ketiga, kita nawarin dia solusi dengan cara nanya ke dia sendiri. Pertanyaan paling sederhana. Jadi menurut lu gimana cara ngatasinnya? Most of the time ini yang kita lakukan. Dan pasien menjawab sendiri. Dia hanya butuh teman ngebuka pikirannya. Akhirnya kita arahkan. Dia yang menyelesaikan sendiri. Nah itu sebenarnya metode sederhananya seperti itu. Cuma memang sekolahnya lama. Karena ada cara-caranya, lika-likunya supaya kita bisa menggali sampai ke sana. Tapi nggak apa-apa kan kalau kecoba gitu ya. Apalagi udah teman dekat misalnya, satu kos, apalagi sebelahan kamar bisa diajak malam ngobrol gitu misalnya. Nah setelah itu bener ya Bal ya, iya kayaknya gue harus begini deh. Udah. Tapi kalau memang nggak sanggup, udah berkali-kali, apalagi step satunya belum berhasil, kita harus minta pertolongan profesional. Nah kalau sudah ke psikiater, itu juga ada ilmunya. Kita akan ngasih obat-obatan yang ada efeknya ke susunan saraf pusat tadi, pasti berdasarkan kebutuhan, timbang baik buruknya gitu ya. Dan akhirnya kita coba tapering down pelan-pelan dan mengatasi efek sampingnya. Gitu. Jawab Pak? Iya, makasih. Tepuk tangan untuk Pak Al. Terima kasih banyak dok. Ini sebetulnya juga selain masalah kesehatan mental, kesehatan fisik pun dokter-dokter di layanan kesehatan sering komplain itu. Mahasiswa ini susah diyakinkan untuk mencari pendidikan pengobatan, iya gitu. Kalau dirujuk juga dokternya nggak ada feedback nih, dirujuk datang bener nggak ke dokter spesialis? Mungkin atau alasan supaya nggak kuliah aja gitu pas sudah sakit. Jadi juga gitu dok, kalau komplain dari dokter-dokter yang jadi trust terhadap profesional kesehatan ini entah seperti apa, tapi ada yang mungkin merasa enggan atau mungkin antriannya terlalu panjang atau apa gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan forum ini juga lebih terbuka gitu untuk mencari bantuan profesional kesehatan untuk berbagai. Coba saya tanya, ada yang takut ke dokter di sini? Jangan termakan sama berita-berita di internet ya. Dokter galak, tukang marah, kemarin sempat viral. Karena dokter juga manusia. Pasti punya stresnya juga. Bukan ngebelain teman-teman ya. Betul. Tapi pasti ada yang namanya special case untuk setiap profesi. Jangan menjadi pas prototo. Betul. Dan jangan langsung bertanya ya dok. Iya, dan akhirnya jangan langsung ngejudge semua dokter nggak enak misalnya. Jadi kalau kalian punya pengalaman buruk, misalnya berobat ke dokter dan tidak sembuh, atau berobat ke dokter nggak didengerin, ya jangan kecil hati ya.
Kalau memang pengen tetap berobat ke dokter, pindah aja dulu. Gitu. Karena siapa tahu dokter yang pertama lagi punya masalah juga. Cuman dia nggak ngomong aja sama pasiennya. Baik, dok ini ada pertanyaan dari YouTube nih. Pak mau nanya, apakah aman jika mengkonsumsi teh herbal seperti teh hitam maupun kunyit jahe serai dan sejenisnya setiap hari 1 cangkir pagi dan malam untuk meningkatkan kesehatan agar tubuh tetap fit? Ini sepertinya gemar dengan herbal gitu ya. Iya. Nah, saya jawab ya. Yang jawab Audio Library. Oke. Sayangnya di kedokteran nggak ada SKS belajar tentang herbal. Ini sama Prof. Tri dulu sempat pengen dicoba, ditambahkan ada satu yang kita mendalami herbal, tapi sampai sekarang belum. Jadi nggak ada SKS pengobatan tradisional, itu belum ada. Jadi dokter pun rata-rata mencarinya dari sumber-sumber di luar kampus. Tapi ada yang namanya Pusat Pengembangan Pengobatan Tradisional di Unpad. Ya. Nah, Pusat Pengembangan dan Pengobatan Tradisional ini salah satunya kita ngebahas kunyit. Ya. Dan ternyata betul setelah diteliti, kunyit ada banyak manfaatnya, tapi yang belum terformulasikan itu ada dosis itu sangat susah untuk herbal. Misal, harus minum 3 lembar daun direbus dalam gelas. Direbus air gelasnya penuh jadi setengah misalnya. 3 lembar daunnya berapa tebal, berapa lebar, warnanya gimana gitu. Jadi dosisnya susah untuk kita tentukan. Tapi berita bagusnya, selama itu dari benar tumbuhan, ya, herbal, biasanya dosis letalnya tinggi ya Bu ya. Selama kita nggak terlalu berlebihan. Tapi hati-hati kalau kebanyakan herbal yang suka kena itu adalah lambung dan liver. Jadi boleh nggak? Boleh, silakan aja. Ya, teh herbal, teh hitam, teh kunyit, jahe, serai ini semuanya yang sudah banyak penelitiannya, yang memang besar manfaatnya bagi kesehatan. Tapi apakah itu bisa meningkatkan kesehatan agar tubuh tetap fit? Nah ini yang harus lebih banyak penelitiannya. Apakah itu benar sudah terbukti secara signifikan atau masih merupakan suatu anecdotal evidence? Tapi kalau saya mau coba boleh nggak? Boleh, karena efek sampingnya pun sangat rendah sekali dan bisa kita terima. Tapi ada spesifik orang kalau minum akhirnya jadi sakit perut. Nah kalau kalian memakai pengobatan tradisional, tanya sama dirinya kalau setelah mengkonsumsi jadi ada keluhan, stop, ke dokter lapor. Apakah benar dari pengobatan itu atau kena efek lain? Karena jangan dibiarkan, banyak yang jadi luka lambungnya, ya, jadi sampai tukak, perforasi, atau jadi tinggi SGT-nya malah jadi sakit kuning. Ada yang sampai gitu. Dan ini nggak sedikit jumlahnya, apalagi di Indonesia yang senang sama pengobatan herbal, karena dosisnya kita belum bisa pastikan. Jadi yang bertanya Audio Library ya, Library YT. Ya, begitu mungkin jawabannya, semoga bisa mengikuti di sana. Jadi yang ikut Zoom ada berapa orang? 13. Bisa dihitung jumlahnya? 13. Wih, 1.300 orang. Luar biasa. Yang di YouTube gak ketahuan ya. Asumsi 2 kali lipat lah, 26. Baik. Masih ada pertanyaan mungkin yang online atau sudah? Sudah. Baik. Ini waktu juga yang membatasi kita. Ada satu? Iya, mungkin satu lagi. Satu aja, oke. Nggak boleh yang paling depan. Iya. Dan yang duduk di bangku yang saya bilang nggak boleh didudukin. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Luar biasa. Bisa? Halo. Ya. Ya selamat pagi Pak juga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yacinta dari. Panggilan Cinta. Panggilnya biasanya Yacin Pak, biar tidak salah kaprah. Ya. Saya dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Sebelumnya terima kasih atas pemaparannya yang sungguh menginspirasi. Jadi sebenarnya saya ingin merespon dari pertanyaannya Mbak Al tadi. Oke. Kan tadi mungkin sejauh ini saya juga sudah banyak terpapar terkait gimana sih caranya supaya kita menjadi konseling teman kita ketika teman ada masalah terus kayak cerita ke kita. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita sendiri juga punya masalah gitu Pak. Atau kita punya empati yang terlalu tinggi atau kita sendiri
belum siap untuk menjadi konselor teman kita gitu. Iya. Nah, masalahnya adalah ketika teman kita mencurahkan masalah ke kita, kemudian kita merasa gua juga enggak Pak, lebih ke empati gitu Pak. Oh, jadi kayak empati. kitanya ikutan stres. Terbawa. Iya. Nah, kitanya ikutan stres, kemudian jadi malah bukannya menyelesaikan masalah, tapi malah nambah masalah gitu Pak. Jadi kayak malah beban kita bertambah juga. Berarti kayaknya Yacin tempat teman-temannya curhat ya? Atau mungkin ini ya anggota peer counselor ya programnya di Itmawa, bukan? Enggak juga sih Pak, cuma emang suka ngobrol gitu sih Pak sama teman-teman. Berarti kamu dipercaya dong sama teman-temannya ya? Alhamdulillah. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan saya adalah gimana sih caranya supaya kita itu tidak terbawa, tidak terlalu berempati terlalu tinggi sehingga terbawa masalah mereka dan jadi menyelesaikan masalah bukannya malah nambah masalah gitu Pak. Kamu kayaknya salah masuk jurusan harusnya psikologi ya? Bercanda. Ambil S2. Oke, ya. Kalau seorang profesional nggak kayak gitu, sama. Mereka juga sering terbawa. Dan ini makanya ada kuliahnya gitu. Gimana caranya bisa membuat tameng jangan terbawa. Sampai ya, saya pernah dengar cerita. Sampai dia minta diri, sebentar ya saya mau ke belakang, padahal nangis. Konselornya perempuan. Saya kenal cerita. Saya nggak kuat waktu itu katanya. Terbawa sekali gitu ya. Ini anak kok bisa punya masalah sebanyak itu gitu. Akhirnya dia bilang mau ke belakang dulu sebentar. Di belakang nangis. Dan karena prakteknya di rumah, suaminya sampai kaget. Sama, terbawa. Tapi kalau profesional bisa menyembunyikan dia, ditelan. Jadi wajar kalau kamu seperti itu, nggak salah. Tapi biasanya ketika kita curhat sama orang dan orang itu terbawa, itu lebih kebongkar. Ya deh, teman kamu akan lebih merocos. Intinya kan supaya dia kebawa, supaya dia kebuka, Nah setelah dia kebuka, biasanya solusinya dia sendiri yang datangin. Jadi kamu jadi tong sampah aja, kita dengerin aja ya. Ya jangan sampai itu membuat it'll ruin your day ya, jangan gitu. Tapi lama-lama kamu bisa terasah nanti kalau masuk ke dunia kerja, kayaknya di kantor juga akan banyak tuh yang curhat sama kamu. Ya, jadi bagusnya orang-orang seperti ini kita butuhkan untuk membuat kita lebih waras. Tepuk tangan untuk Yacin. Baik, terima kasih banyak Dokter Indra. Mungkin pertanyaan tadi sekaligus menutup. Terakhir ya. Ya, menutup luar biasa sekali. Tapi dokter bisa dihubungi lewat sosial media berikut ya dok ya. Tuh jangan ragu kalau yang ingin menghubungi Dokter Indra sangat terbuka ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar kesehatan. Apalagi kalau dibilang gitu, yang ikut studium generale gitu. Jadi saya bisa nge-label, dijawab duluan gitu. Siap. Baik. Terima kasih banyak sekali lagi Dokter Indah. Terima kasih banyak juga kepada rekan-rekan mahasiswa nih yang sudah hadir, ya, baik yang offline maupun yang online dan yang sudah aktif sekali. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini menjadi inspirasi dan tadi membuat kita mau untuk berubah. Ya. Baik, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada MC. Baik. Sebentar Mbak. ITB mahasiswa. Terima kasih. Tepuk tangan ITB. Senyum kiri, senyum kanan. Baik, kami mohon kepada Dr. Indra untuk tetap di tempat. Selanjutnya, Sekretaris Institut Teknologi Bandung akan memberikan piagam penghargaan kepada Dr. Indra Kak Muhtadi. Kepada Profesor Wijaya Martokusumo, kami silakan. Terima kasih Prof. Insya Allah enggak. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Prof. Terima kasih TB. Oh iya.
Baiklah hadirin, dengan demikian, Studium Generale pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.